Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1151 dalam waktu setengah tahun. Ketika Ye Wuhuan dan Zhao Longtu mendengar dua kata ini dari Du Guyun, wajah mereka menjadi diam. Satu-satunya pejuang dalam ratusan tahun yang telah memahami pedang tertinggi secara lengkap. Karena alasan ini saja, Du Guyun, sebagai dekan Akademi Pedang, sudah cukup mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lin Bai. Zhao Longtu berteriak dengan marah, "Du Guyun, apa yang kamu lakukan kali ini? Apakah kamu mempertimbangkan Ye Jianjun, putra suci? Sudahkah kamu mempertimbangkan aturan Miracle Ridge? Putra suci." Haha. Ketika Du Guyun mendengar ini, dia mencibir, dalam 2 tahun lagi, akan sulit untuk mengatakan apakah posisi putra suci adalah milik Ye Jianjun atau bukan. Ding! Jika kata-kata Anda tidak mengejutkan, Anda tidak akan pernah berhenti. Kata-kata Du Guyun seperti sambaran petir yang menyambar kepala para pejuang yang hadir. Apa maksud Anda? Dalam waktu 2 tahun, akan sulit untuk mengatakan apakah posisi putra suci akan menjadi milik Ye Jianjun atau bukan. Tahukah Anda, sudah lebih dari 5 tahun sejak Ye Jianjun mengambil posisi putra suci, dan selama 5 tahun ini, kecuali 2 tahun pertama, hampir tidak ada yang berani menantang putra suci dalam 3 tahun berikutnya. Dan perkataan Du Guyun sepertinya menyiratkan bahwa dalam 2 tahun, posisi Ye Jianjun sebagai putra suci akan berpindah tangan lagi. Ketika Zhao Longtu dan Ye Wuhuan mendengar kata-kata Du Guyun, mata mereka langsung menyusut dan bulu di tubuh mereka berdiri. "Du Guyun, apa maksudmu dengan ini?" Zhao Longtu bertanya dengan wajah dingin. Du Guyun mendengus dingin dan mengabaikannya. Ye Jianjun berkata dengan tenang pada saat ini, "Tuan Zhao Longtu, apakah kamu belum memahami ini? Kepala sekolah Du Guyun berarti, dalam 2 tahun, ketika Lin Bai sudah dewasa, Lin Bai akan mengambil posisi dari putra suci dari tanganku. Itukah maksudmu?" Kepala sekolah Du Guyun. Ye Jianjun memandang Du Guyun dan bertanya sambil tersenyum. Du Guyun menyipitkan matanya, menatap Ye Jianjun, dan tersenyum tipis. Lin Bai berdiri dari tanah pada saat ini dan berkata dengan suara dingin, "Senior Du Guyun, apakah kamu terlalu meremehkanku?" Lin Bai berbicara, dan mata penonton berpaling lagi. "Kenapa 2 tahun? Jika aku tidak mati hari ini, dalam waktu setengah tahun, tidak peduli apakah itu putra suci atau kepala sekolah tertinggi, tidak ada seorang pun di Miracle Ridge ini yang akan menjadi lawanku." Lin Bai Lian. Dengan kuat percaya diri pada suaranya meraung. Du Guyun memandang Lin Bai dengan puas mendengar kata-kata Lin Bai membuat Du Guyun sangat lega. Dalam waktu setengah tahun, Miracle Ridge tidak akan terkalahkan. Zhao Longtu dan Ye Wuhuan berkeringat dingin saat mendengar kata-kata Lin Bai. Tapi yang lain, Chu Yue, Yan Yu dan yang lainnya, mencibir dalam hati. Menurut mereka, Lin Bai hanya berbohong agar Du Guyun menyelamatkannya. Katak di dasar sumur, duduk dan lihat ke langit. Ye Jianjun mendengar kata-kata Lin Bai dan segera menunjukkan senyum menghina di wajahnya. Lin Bai mencibir, "Ye Jianjun, apa, menurutmu aku tidak bisa melakukannya?" Ye Jianjun mencibir, "Lin Bai, kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Di Miracle Ridge ini, selama aku mau, aku bisa melakukan apapun dalam satu pikiran. Aku bisa membuat Miracle Ridge menghilang menjadi abu. Apakah itu kepala sekolah tertinggi atau tetua senior, itu hanya mainan di tanganku. Kamu ingin menantangku dalam waktu setengah tahun. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu setengah tahun untuk membangun makammu sendiri." Ye Jianjun menatap Lin Bai dan tersenyum menghina. Segera, Ye Jianjun menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada semua orang yang hadir, dan segera tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Ye Wuhuan, Kepala sekolah Zhao Longtu, Kepala sekolah Du Guyun, Guru Puncak Kang Qiao, Guru Puncak Wen Yu, dan semua tetua senior yang hadir. Hari ini saya baru saja mengadakan perjamuan untuk Lin Bai dan Jian Ruohan. Mereka tidak mengganggu." Di perjamuan tersebut, Chu Yue, Yan Yu, Wen Fu dan yang lainnya melihat bahwa Lin Bai dan Jian Ruohan memiliki kultivasi yang luar biasa, dan ingin berdiskusi. Kemudian ketika saya melihatnya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta nasihat tentang beberapa gerakan. Siapa yang tahu bahwa saya gagal mengendalikan kekuatan dan membuat khawatir para senior? Ini adalah kesalahan Ye. Kamu dengan ini meminta maaf. Ye Jianjun tersenyum dan membungkuk bersama semua prajurit yang hadir, sambil mengepalkan tangan. Meskipun junior Brother Lin Bai memiliki kultivasi yang luar biasa, levelnya saat ini terlalu rendah. Dalam pertarungan dengan saya, dia terjatuh bahkan sebelum saya mengerahkan sepertiga dari kekuatan saya. Tetapi junior Brother Lin Bai memiliki bakat yang luar biasa. Saya ingin bertarunglah dengan Lin Bai hari ini. Adik laki-laki membuat perjanjian bahwa kamu dan aku akan bertarung lagi dalam setengah tahun. Pada saat itu, pemenangnya akan dinobatkan sebagai putra suci. Dan yang kalah, berlutut dan bersujud untuk memohon ampun. Anda tidak bisa pergi sampai pihak lain setuju untuk mengampuni hidup Anda.
Bagaimana? Ye Jianjun memandang Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum. Jian Ruohan dan Du Guyun sama-sama memandang Lin Bai, menunggu jawabannya. Sepertinya jika aku tidak setuju hari ini, Putra Suci tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah, kan? Oke, aku berjanji padamu. Dalam setengah tahun, pada hari ketiga bulan September, pertempuran akan menentukan hidup atau mati. Lin Bai berkata dengan dingin. Itu kesepakatan, kata Ye Jianjun dingin. Sekarang masalah di sini telah berakhir, aku tidak akan menahanmu sebagai tuan dan tetua di sini. Chu Yue, sampai jumpa, kata Ye Jianjun dingin. Zhao Longtu melambaikan lengan bajunya, menatap Lin Bai dengan dingin, lalu pergi. Zhao Longtu awalnya adalah orang luar, karena Ye Jianjun tidak melanjutkan kasus ini, dia tentu saja tidak punya alasan untuk terus mengganggu Lin Bai. Dan Ye Wuhuan langsung pergi dari sini bersama Ye Suxin dan Hong Su. Lin Bai, ayo pergi. Bai Xiao Xiao membantu Lin Bai dan Jian Ruohan berdiri dan berjalan keluar dari rumah Sengxi. Du Guyun menghela nafas pelan dan berkata kepada Pei Ji di belakangnya, Pei Ji, bawa mereka kembali ke Akademi Kendo dulu. Aku ingin bertemu Lin Bai. Ya, Pei Ji menjawab. Puncak pertama, keluarga Kang. Lin Bai dan Jian Ruohan datang ke rumah Kang dan setelah sekian lama sembuh, beberapa luka mereka pulih. Setidaknya sekarang mereka bisa berjalan tanpa ditopang. Malam ini akhirnya berakhir, Kang Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan. Wen Yue dan Du Guyun duduk di kursi dengan ekspresi muram. Pada saat ini, Lin Bai dan Jian Ruohan keluar dari ruang rahasia, mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat, terima kasih banyak malam ini, Tuan Kang Kiao, Tuan Wen Yu, dan Senior Du Guyun atas bantuan murah hati Anda. Lin Bai berterima kasih. Kang Xiao berkata dengan ringan. Teman kecil Lin Bai, kamu telah menemukan ramuan untuk memulihkan dan Tian Yiyang. Aku tidak akan berdiam diri malam ini, tapi teman kecil Lin Bai juga harus mengerti. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saya mengerti apa yang dikatakan Tuan Kang Xiao. Sejauh ini. Mulai sekarang, ini akan menjadi dendam pribadi saya dengan Ye Jianjun, dan bantuan yang diberikan keluarga Kang kepada saya dapat dianggap telah dihapuskan. Jika Lin Bai dalam masalah lagi di masa depan, dan Tuan Kang Xiao tidak mau membantu, Lin Bai tidak akan menaruh dendam terhadap keluarga Kang. Kang Xiao berkata sambil tersenyum, kamu adalah anak yang cerdas. Dibandingkan dengan Yi Yang, dia jauh di belakangmu. Du Guyun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Lin Bai, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Nah, apakah kamu yakin? Dalam setengah tahun, memenangkan Putra Suci. Lin Bai berkata sambil tersenyum, satu-satunya tujuan saya dalam datang ke Wu Feng adalah untuk menjadi Putra Suci. Bahkan jika saya tidak membuat perjanjian dengan Ye Jianjun hari ini, dalam waktu setengah tahun, saya akan memenangkan Putra Suci. Saya masih akan menantang Putra Suci. Dan karena saya masih punya waktu setengah tahun, itu sudah cukup untuk membuat Putra Suci ini menatapku dengan kagum. Senior Du Guyun, yakinlah, setelah setengah tahun, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku mengatakan itu dalam setengah tahun, saya pasti akan memenangkan posisi Putra Suci. Kata Lin Bai tegas. Du Guyun mengangguk puas dan berkata, pedang tertinggi, posisi mana yang sudah kamu kuasai? Posisi ke-8, dan posisi ke-9 hanya sedikit melenceng. Jawab Lin Bai. Du Guyun mengangguk dan berkata, baiklah, Lin Bai, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya dalam waktu setengah tahun. Posisi Putra Suci ini harus menjadi milik Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan selama 6 bulan ini, Anda dapat datang ke saya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Du Guyun, saya hanya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bab 1152 Pemurni Senjata Pertama di Miracle Ridge. Du Guyun bertanya, ada apa denganmu? Lin Bai mengeluarkan pedang hati kaisar dari tas penyimpanan dan berkata, senjata spiritual bela diri yang luar biasa ini telah rusak. Saya awalnya ingin pergi ke Lingnan untuk memperbaikinya di masa depan, tapi sekarang setelah bertarung dengan Ye Jianjun, saya menemukan bahwa jika saya memiliki senjata roh bela diri janji di tangan saya, kekuatan bertarung saya akan dirugikan. Saya ingin tahu apakah Senior Du Guyun yakin bahwa saya dapat menemukan masternya pemurnian senjata untuk memperbaiki senjata jiwa bela diri janji ini untukku. Lin Bai bertanya pada Du Guyun. Setelah Du Guyun melihat pedang hati kaisar beberapa kali, dia langsung berkata, jika kamu ingin memperbaiki senjata spiritual Jiwu, kamu mungkin bisa melakukannya di Lingnan, tapi di Miracle Ridge, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Lin Bai tampak bahagia. Apakah ada seseorang di Miracle Ridge yang bisa memperbaiki senjata seni bela diri terhebat? Senior Du Guyun, bisakah kamu menghubungi orang ini? Tidak peduli apa permintaannya, selama aku bisa memperbaiki pedang hati kaisar, aku setuju, kata Lin Bai dengan gembira.
Du Guyun terkekeh dan berkata, Anda tidak membutuhkan saya untuk membantu Anda menghubungi orang ini. Anda bisa bertanya saja padanya. Dia ada di sini, kata Du Guyun sambil tersenyum. Di sini, Lin Bai tertegun. Wen Yue berkata sambil tersenyum saat ini, keluarga Kang awalnya adalah keluarga pemurnian senjata, dan setelah Tuan Kang Xiao menjadi putra suci, dia segera mengambil alih Akademi Qidao dari Akademi ke-9 dan menjadi dekan. Tetapi pada akhirnya, Tuan Kang meninggal dunia. Demi menjaga keluarga, Kang Xiao menyerahkan posisinya sebagai dekan Akademi Qidao dan datang ke 5 puncak untuk mengambil alih posisi Tuan Kang sebagai master puncak. Kang Xiao, ada penyuling No. 1 di Miracle Ridge. Nama master senjata. Wen Yue tersenyum lembut. Lin Bai dan Jian Ruohan sama-sama kaget saat mendengar kata-kata Wen Yue. Mereka memandang Kang Xiao yang sedang duduk diam, dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidakkah kamu menyangka masa lalu Kang Xiao begitu gemilang? Putra sah keluarga Kang yang terkenal di Miracle Ridge. Putra suci Wu Feng. Dekan Akademi Qidao. Penguasa 5 puncak. Waktu sepertinya menyembunyikan terlalu banyak bakat Kang Xiao. Kang Xiao tersenyum tak berdaya, Lin Bai, saya dapat membantu Anda melihatnya, tetapi saya tidak punya cara untuk menentukan apakah saya dapat membantu Anda memperbaiki pedang hati Kaisar. Bagaimanapun, Anda harus tahu bahwa pedang hati Kaisar adalah di Cixian pada waktu itu. Senjata spiritual tiada taraf yang menempati peringkat 3 teratas di sekte. Itu dibuat oleh ahli pemurnian senjata. Metode penempaannya jauh lebih langka daripada yang saya kenal. Kata Lin Bai dengan bersemangat, Tuan Kang Xiaofeng, saya akan mencobanya, tetapi jika perbaikannya belum selesai, saya tidak akan menyalahkan Tuan Kang Kiao. Selain itu, jika ada bahan yang dibutuhkan selama perbaikan pedang hati Kaisar, Tuan Kang Kiao, katakan saja padaku dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Tiba-tiba, Lin Bai menyerahkan pedang hati Kaisar kepada Kang Xiao. Kang Xiao mengambil pedang hati Kaisar, matanya bersinar, dan dia menyentuh erat bilah pedang hati Kaisar dengan telapak tangannya. Metode penempaan semacam ini sungguh ajaib. Tidak heran ketika pedang ini dimurnikan, pedang ini menduduki peringkat ketiga dalam daftar senjata spiritual paling kuat dari Sekte Abadi Merah. Sungguh luar biasa. Kang Xiao Shuang berkata dengan mata bersinar. Yi Yang, tolong hibur kepala sekolah Du Guyun dan Tuan Wenyu. Aku akan mundur dulu. Mengambil pedang hati Kaisar, Kang Xiao segera berjalan menuju ruang rahasia. Kemudian, setelah Du Guyun dan Lin Bai memberikan nasihat, mereka meninggalkan Wu Feng dan kembali ke halaman ke-9. Dan senior Wen Yue juga pergi. Bai Xiao Xiao tidak pergi bersama Wen Yue kali ini. Sebaliknya, dia meninggalkan keluarga Kang bersama Lin Bai dan Jian Ruohan. Ruohan, kamu harus kembali dulu. Xiao Xiao dan aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Aku masih memiliki buah Ascension di sini, dan aku berencana untuk membiarkan dia mengambilnya, kata Lin Bai kepada Jian Ruohan setelah berjalan keluar dari rumah Kang. Wajah Jian Ruohan tenang, dan dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Bai Xiao Xiao. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan hidup Anda hari ini. Bai Xiao Xiao tersenyum tipis, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan Lin Bai. Jian Ruohan mengangguk sedikit, dan segera berbalik dan pergi. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao menyaksikan Jian Ruohan berjalan pergi. Bai Xiao Xiao mendecakkan lidahnya dan berkata, Lin Bai, aku benar-benar meremehkanmu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Kang Xiyun, Jian Ruohan. Haha, ada berapa banyak lagi di sana? Bawakan itu padaku. Mari kita bertemu. Bai Xiao Xiao bertanya dengan sedikit niat membunuh di matanya. Lin Bai berkata dengan canggung, Ruohan dan aku hanya berteman. Benarkah? Hanya berteman? Bai Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum. Hanya berteman, kata Lin Bai tanpa berkata-kata. Bai Xiao Xiao berkata dengan getir, aku khawatir kamu menganggapnya sebagai teman yang murni, tapi aku khawatir dia tidak menganggapmu sebagai teman yang murni. Apa katamu? Lin Bai bertanya. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak apa-apa. Lin Bai tersenyum dan berkata, ayo kembali ke kediamanku dulu. Aku punya sesuatu yang baik untukmu. Segera, Lin Bai membawa Bai Xiao Xiao kembali ke Gua Fengbo di jalan puncak kelima. Di Gua Badai, Bai Xiao Xiao mengulurkan tangan dan bertanya kepada Lin Bai dengan manis, kamu baru saja berjanji untuk memberiku hal yang baik, apa itu? Aku bisa memberitahumu, jangan membodohiku. Dalam beberapa bulan terakhir, aku telah mengikuti Kaisar. Nenek punya melihat banyak hal baik. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak akan membodohimu. Hal ini pasti jarang terjadi dalam hidupmu. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan buah Ascension dari tas penyimpanan. Menyerahkannya ke Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao mengambil buah hijau zamrud itu, melihatnya lama sekali,
dan bertanya, hal-hal yang dapat ditemukan dari tas penyimpanan Lin Bai Anda sepertinya bukan hal biasa. Apa itu? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Ini disebut buah Ascension, dan ini pasti merupakan harta karun di benua kuno ini. Buah Ascension hanya memiliki satu fungsi, yaitu, setelah dikonsumsi, dapat membuat jiwa bela diri seorang pejuang melampaui takdir dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Saya telah memberikannya kepada Jian Ruohan, jiwa pedang jiwa esnya menjadi jiwa bela diri yang transenden, dan berubah menjadi jiwa pedang es terhebat. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Oh, luar biasa. Bai Xiao mendengar penjelasan Lin Bai, dan matanya yang indah langsung berbinar. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Setelah Bai Xiao memandang buah Ascension dengan serius untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mengubah topik dan berkata kepada Lin Bai dengan cara yang aneh. Ditanya, enak gak? Ketika Lin Bai mendengar pertanyaan ini, dia teringat bahwa Jian Ruohan sepertinya juga menanyakannya. Lin Bai tersenyum tak berdaya, saya belum memakannya. Apakah kamu ingin mencobanya? Bai Xiao berkata, kamu belum memakannya. Karena buah kenaikan ini sangat berharga dan dapat membuat jiwa bela diri melampaui takdir, maka jiwa bela diri Anda dapat melakukan hal yang sama. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao, bukankah aku sudah memberitahumu? Jiwa bela diri pemakanku tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, dan buah kenaikan tidak berguna bagiku. Bahkan jika aku mengambil buah kenaikan, kekuatan di dalamnya akan langsung dimurnikan oleh jiwa pedang pemakan. Sia-sia kalau aku mengambilnya. Oh begitu. Bai. Xiao berkata dengan tiba-tiba menyadari, tapi itu tidak disayangkan. Jiwa pedangmu yang menelan pedang begitu kuat dan luar biasa. Meskipun tidak melampaui takdir, jiwa pedang yang menelan telah mengabaikan takdir. Lin Bai mengangguk. Kalau begitu aku akan memakannya. Bai. Xiao berkata sambil tersenyum. Baiklah, biarkan aku melihat seperti apa jiwa bela dirimu nantinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bab 1153 Roh Bela Diri Transenden. Segel Hantu dan Dewa. Bai Xiao meminum buah Ascension, dan semangat bela diri di atas kepalanya mulai muncul. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat semangat bela diri Bai Xiao. Semangat bela dirinya adalah segel besar, dengan 4 karakter, kekuatan bela diri yang diberikan oleh surga, terukir di atasnya. Roh bela diri tingkat bumi kelas 3, segel kekuatan bela diri, kata Lin Bai ringan. Semangat bela diri Bai Xiao berada di tingkat ketiga dari tingkat bumi, yang jauh lebih buruk daripada semangat bela diri Jian Ruohan. Jadi meskipun Bai Xiao datang ke Wu Feng untuk berlatih keras dan mengikuti senior Wen Yu, tingkat kultivasi Bai Xiao tidak meningkat terlalu cepat dalam beberapa bulan terakhir, dan sekarang dia baru mencapai alam Tian dan tingkat ketiga. Setelah mengambil buah Ascension, Lin Bai menunggu dalam diam. 3 jam kemudian, semangat bela diri dan segel kekuatan bela diri Bai Xiao telah rusak. Kemudian, di atas kepala Bai Xiao, kabut putih aslinya melonjak dengan hebat. Kabut putih seketika berubah menjadi kabut hitam. Lin Bai menyipitkan matanya, mengira Bai Xiao mengalami kecelakaan saat mengambil buah itu, dan hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Tapi kemudian, dalam kabut di atas kepala Bai Xiao, segel batu giok hitam besar perlahan mengembun. Di atas segel besar ini, terdapat 9 naga dewa yang membusuk, dan naga dewa itu melolong kesakitan ke langit dan bumi. Keempat sisi segel menggambarkan 4 lukisan, hantu jahat yang meratap, monster yang mengaum, manusia yang menangis, dan dewa yang putus asa. Dan di bawah segel besar, ada 9 karakter yang terukir, langit, bumi, manusia, dewa, dan hantu semuanya mematuhi perintah. Semangat bela diri ini. Lin Bai gemetar saat melihat semangat bela diri transenden Bai Xiao muncul. Pada saat ini, Lin Bai jauh lebih ketakutan daripada saat dia melihat semangat bela diri transenden Jian Ruohan. Sikat. Tiba-tiba kali ini, roh bela diri yang transenden memasuki tubuh Bai Xiao, dia membuka matanya dalam sekejap, dan matanya bersinar, dan seluruh tubuhnya segera melonjak dengan aura. Aura kerajaan yang tak terlukiskan terpancar dari tubuh Bai Xiao. Bang! Lin Bai langsung terpesona oleh momentum ini. Saya merasa cemas dan cemas. Bahkan ada perasaan ingin berlutut dan beribadah dari jiwa Lin Bai. Ini seperti di kerajaan Fana, ketika manusia melihat semacam ketakutan pada kaisar, mereka mau tidak mau ingin berlutut dan beribadah. Momentum ini memenuhi rumah Lin Bai Dong selama 1 jam penuh sebelum ditahan oleh Bai Xiao. Pada saat ini, Lin Bai menatap Bai Xiao lagi dengan kaget, wajahnya sangat pucat. Berhasil, Lin Bai bertanya. Bai Xiao memandang Lin Bai dengan kaget, pupil matanya penuh dengan keterkejutan. Penampilan ini seperti Jian Ruohan yang sangat gembira saat itu. Pada saat ini,
Tingkat kultivasi Bai Xiaoxiao telah ditingkatkan secara langsung dari alam Tian dan tingkat ketiga ke alam Tian dan tingkat ke-9, dan dia sedikit lebih dekat untuk memasuki alam kesempurnaan agung alam Tiandan. Lin Bai, seberapa kuat semangat bela diriku sekarang? Bai Xiaoxiao memandang Lin Bai dan bertanya dengan kaget. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak perlu tahu, aku sudah melihat kekuatan jiwa pedang SG Dao milik Jian Ruohan. Ngomong-ngomong, apa nama roh bela diri transendenmu saat ini? Bai Xiaoxiao menatap Lin Bai, dengan menawan ada sedikit keagungan di wajahnya tanpa sadar, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memandang rendah rakyatnya, segel hantu dan dewa. Semua orang di dunia, dewa dan hantu, semua patuh perintah. Bai Xiaoxiao berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dalam diam. Berlututlah. Bai Xiaoxiao tiba-tiba berteriak pada Lin Bai. Klik. Lin Bai dipenuhi keringat dingin, dan bagian atas kepalanya terasa seperti disambar petir, semacam ketakutan dan kecemburuan muncul di jiwanya. Pada saat ini, kaki Lin Bai tertekuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah untuk beribadah. Telan jiwa pedang. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan kekuatan jiwa pedang memenuhi tubuh Lin Bai. Dan kemudian tubuh Lin Bai menjadi lebih kuat, dan tekanan itu berangsur-angsur menghilang. Xiao Xiao. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia menatap Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao tertawa main-main, berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin mencoba kekuatan roh bela diri ini. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, mengapa Anda ingin menggunakan saya sebagai subjek ujian? Saya memberi Anda buah kenaikan, aku tidak memintamu untuk menindasku. Lin Bai berkata dengan sedih. Oke, kamu akan patuh mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggumu. Bai Xiao Xiao mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Lin Bai, mengangkat wajahnya yang halus dan cantik, dan menatap Lin Bai dengan penuh kasih. Bai, Lin Bai, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Lin Bai tersenyum sedikit, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Bai Xiao Xiao. Setelah itu, Lin Bai menjemput Bai Xiao Xiao dan berjalan ke tempat tidur. Tiba-tiba terjadi pergolakan. 2 jam kemudian, Bai Xiao Xiao terbaring lemah di dada Lin Bai, rona merah di wajahnya tidak kunjung hilang. Kemana saja kamu selama beberapa bulan terakhir ini? Ketika saya datang ke Wu Feng, saya meminta guru puncak Kang Xiao untuk mencari Anda, tetapi sepertinya dia tidak ditemukan, Lin Bai bertanya sambil memegang Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao berkata, setelah saya datang ke Wu Feng, Nenek Huang memberi saya banyak pil, memungkinkan saya menerobos ke alam pil surgawi, dan kemudian berkata dia akan membawa saya keluar untuk melihat dunia. Kemudian Nenek Huang mengambil aku. Di sana, Lingnan. Kamu pergi ke Lingnan. Apakah menyenangkan di sana? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiao Xiao berkata dengan serius, Lingnan adalah tempat di mana seni bela diri paling makmur di wilayah semua negara. Jauh dari sebanding dengan Lingdong dan Miracle Ridge. Ada begitu banyak master di Lingnan, dan mereka dapat dilihat. Dimanapun alam Feitian berada. Ada juga 72 dinasti, sangat kuat, dengan ribuan sekte berbaris, tampak seperti era seni bela diri yang makmur. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, Lin Bai juga penuh kerinduan untuk Lingnan. Akan lebih baik lagi jika kerajaan Shenwu dapat dikembangkan menjadi Lingnan. Ketika Bai Xiao Xiao mengatakan ini, senyuman muncul di wajahnya. Mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, Lin Bai tidak berbicara. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Itu karena aku bertanya padamu, apa yang telah kamu lakukan beberapa bulan terakhir ini? Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, kamu belum menyerah gagasan untuk menjadi kaisar belum? Retak. Mendengar Lin Bai mengucapkan kata-kata ini, Lin Bai merasakan detak jantung Bai Xiao Xiao berhenti, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Sejak Lin Bai dan Bai Xiao Xiao pergi ke Sekte Seng Yue, Lin Bai telah melihat bahwa Bai Xiao Xiao ingin menjadi kaisar. Aku sudah lama menyerah. Saat aku memutuskan untuk bersamamu, aku sudah tidak punya niat lagi. Malam itu, di villa terbengkalai itu, meski kamu bilang padaku, apapun pilihan yang kuambil, kamu akan mendukungku. Tapi aku tahu kamu tidak ingin terlibat dalam dunia yang bermasalah ini. Lin Bai, yang kamu inginkan adalah kehidupan yang damai dan stabil, tanpa perkelahian atau kesakitan. Kamu hanya ingin menemukan sesuatu. Orang tuamu kemudian akan menjalani kehidupan terpencil, kehidupan biasa, kan? Lin Bai mengangkat kepalanya dan berkata, saya telah melihat terlalu banyak intrik dan penipuan di dunia seni bela diri selama ini. Demi ketenaran, berjuang demi keuntungan, memperjuangkan kebencian, hidup itu terlalu melelahkan. Bai Xiao Xiao berkata, jadi, saya tahu Anda tidak ingin saya menjadi kaisar, jadi saya menyerah setelah malam itu dan menunggu sampai saya menemukannya orang tuamu. Setelah itu, ayo cari surga. Oke. Lin Bai mendengar Bai Xiao Xiao mengatakan ini dan langsung setuju. Tetapi,
Bai Xiaoxiao dan Lin Bai sama-sama tahu di dalam hati bahwa hari ini mungkin tidak akan pernah tiba, atau mungkin datangnya sangat lambat. Karena Lin Bai masih memiliki musuh yang sangat kuat yang harus dia hadapi. Hah! Lin Bai menarik napas dalam-dalam, matanya gelap, dan perlahan dia mengucapkan 3 kata, Klan Dewa Raksasa. Klan Dewa Raksasa, ini adalah duri di tenggorokan Lin Bai. Tidak bisa menelan, tidak bisa meludah. Kecuali duri ini dicabut, Lin Bai tidak akan pernah memiliki kedamaian dalam hidupnya. Bab 1154 Saraf Kuno yang tak pernah terpuaskan. Lin Bai dan Bai Xiaoxiao beristirahat selama beberapa hari di Gua Gelombang Angin. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu yakin dengan perjanjian setengah tahunmu dengan Ye Jianjun? Bai Xiaoxiao bertanya dengan cemas. Tentu saja saya yakin, jika tidak, apakah saya dapat menerima perjanjian ini? Lin Bai berkata dengan ringan. Menghitung masih ada lebih dari 7 bulan lagi, Istana Penciptaan akan segera dibuka. Tepat pada waktunya, setelah mengalahkan Ye Jianjun, saya juga akan pergi ke Istana Penciptaan. Setelah menutup Istana Penciptaan, saya bisa meninggalkan istana. Jiling, kalahkan Ye Jianjun dan menangkan posisi Putra Suci, lalu kamu bisa pergi menemui Su Yanhua. Aku ingin tahu apakah Penatua Suci ini mengetahui keberadaan ayahku. Lin Bai diam-diam menghitung waktu. Batas waktu yang disepakati antara Lin Bai dan Ye Jianjun adalah setengah tahun. 7 bulan kemudian akan menjadi pembukaan Istana Penciptaan. Pada saat itu, Sekte Abadi Merah akan memilih prajurit luar biasa dari antara prajurit luar biasa di Istana Penciptaan untuk mewarisi kepemimpinan Sekte Abadi Merah. King He juga telah memberitahu Lin Bai sebelumnya bahwa ada peluang tak terbatas di Istana Penciptaan. Biarkan Lin Bai mendapatkannya. Itu bisa membantu kekuatan lemah menjadi kekuatan tertinggi di benua kuno hanya dalam beberapa dekade. Kekuatan Istana Penciptaan Ilahi adalah sesuatu yang harus diperoleh baik bagi Lin Bai secara pribadi maupun bagi Lin Bai untuk membangun kekuatannya sendiri di masa depan. Selain itu, Lin Bai berjanji kepada King He untuk menjaga darah iblis. Untuk menyingkirkan begitu banyak darah iblis, dia harus mengandalkan sumber daya budidaya di Istana Penciptaan. Dan dalam 6 bulan terakhir, yang perlu saya lakukan hanyalah meningkatkan kultivasi saya. Pedang hati Kaisar kini telah diperbaiki oleh Tuan Kang Kiao. Hanya itu yang harus saya lakukan sekarang. Jika saya bisa meningkat kultivasi saya dalam setengah tahun, untuk maju ke kesempurnaan agung alam pil surgawi. Pada saat itu, bahkan jika Ye Jianjun begitu menantang, saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Saya pernah berpikir, bahwa saya dapat menantang Putra Suci di alam pil surgawi tingkat ke-7. Setelah pertempuran sebelumnya dengan Ye Jianjun, saya menemukan bahwa kekuatan alam pil surgawi tingkat ke-7 tidaklah cukup. Setidaknya alam pil surgawi hebat diperlukan kesempurnaan. Adapun aspek lainnya, senjata itu adalah pedang hati Kaisar, itu sudah cukup. Keterampilan bela diri saya juga memiliki pedang tertinggi, dan sekarang saya hanya perlu langkah terakhir untuk mewujudkannya sepenuhnya. Teknik tubuh, langkah pedang 9 putaran masih berguna. Teknik pemurnian tubuh, perubahan terakhir dari transformasi naga piton, kemarin pelatihan telah selesai. Tetapi untuk teknik pemurnian tubuh, Lin Bai perlahan membersihkan banyak metode di tubuhnya. Saat memikirkan tentang pemurnian fisik, Lin Bai tiba-tiba teringat pada saraf kuno. Sudah waktunya untuk mulai bermeditasi tentang saraf kuno. Kitab suci ini begitu luas dan mendalam sehingga tidak dapat dipahami dalam waktu singkat. Bukan berarti Lin Bai tidak pernah mempelajari saraf kuno. Hanya saja kitab suci ini terlalu besar, ini adalah metode budidaya dewa raksasa, jika orang biasa mempraktikkannya, mereka mungkin tidak dapat menyentuh ambang masuk seumur hidup mereka. Lin Bai diam-diam duduk bersila di Gua Fengbo dan mulai memahami saraf kuno. Lin Bai, bagaimana kalau aku menemanimu ke medan perang Sekte Abadi Merah untuk berlatih? Bai Xiaoxiao menyarankan ketika dia melihat Lin Bai telah duduk di sana selama lebih dari 10 hari. Xiaoxiao, jika kamu depresi di sini, pergilah jalan-jalan. Aku masih ada yang harus dilakukan dan perlu mundur sebentar. Lin Bai berkata dengan ringan, aku menyiapkan peta untukmu. Jika kamu mau, pergilah ke medan perang Scarlet Immortal Sect untuk berlatih, dan kamu dapat menemukan banyak peluang dengan peta ini. Lin Bai menggosok peta Scarlet Immortal Sect dan memberikannya kepada Bai Xiaoxiao. Setelah Bai Xiaoxiao mendapatkannya, dia melihatnya dengan senyuman di wajahnya untuk waktu yang lama. Sore itu, dia bangun dan meninggalkan Gua Fengbo dan pergi ke medan perang Sekte Abadi Merah. Apa yang dikatakan orang dahulu benar, kota Praja Kelembutan adalah makam pahlawan. Lin Bai memperhatikan Bai Xiaoxiao pergi, dalam setengah bulan terakhir, dengan Bai Xiaoxiao di sini, saya tidak bisa tenang dan memahami yang kuno gugup. Sekarang, akhirnya, kita punya waktu. Mari kita belajar dengan giat. Saya berharap dalam 3 bulan ke depan, saya dapat mencapai tahap pengenalan saraf kuno.
Lin Bai segera menutup pintu Gua Fengbo dengan rapat dan mulai untuk belajar dengan sepenuh hati, berdiri. Para dewa kuno berkata, dewa raksasa berbeda dari pejuang. Dewa raksasa tidak melatih kekuatan spiritual atau menyerap energi spiritual. Seluruh kekuatan seluruh tubuh ada di dalam tubuh dan darah. Angkat tanganmu untuk meraih bintang dan injak kakimu. Untuk mengendalikan laut, tubuh fisik dewa raksasa adalah pertahanan paling kuat di dunia. Kekuatan dewa raksasa juga yang terkuat di antara makhluk di dunia. Dalam saraf kuno, metode budidaya adalah mengolah tubuh fisik dan kekuatan. Bukan untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Lin Bai memilahnya perlahan-lahan. Ini adalah bagian besar dari kitab suci dalam pikiran saya. Ini adalah proyek besar. Lin Bai pertama-tama harus mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, lalu apa yang harus dilakukan untuk melatih saraf kuno. Setengah bulan lagi telah berlalu. Lin Bai bangkit dan berjalan keluar dari Gua Fengbo, dan pergi ke Menara Tianbao di Wufeng. Dia menggunakan semua poin yang dia miliki untuk membeli ramuan pembentuk tubuh dalam jumlah besar. Dia kembali ke Gua Fengbo dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya semuanya dimasukkan ke dalam mulut. Kekuatan obat melonjak di tubuh Lin Bai. Dan tubuh daging dan darah Lin Bai berangsur-angsur menjadi terinspirasi, dan otot-otot di tubuhnya menjadi semakin kuat. Tinggi Lin Bai kini telah mencapai 3 meter, ketika dia berdiri dari tanah, seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas seperti binatang buas. Setelah meminum begitu banyak ramuan, selain tumbuh sedikit lebih tinggi, tidak ada perubahan besar. Ya Tuhan, berapa banyak ramuan yang harus aku minum untuk melatih saraf kuno? Lin Bai melihat ke tanah, botol giok di lantai bertumpuk seperti gunung. Ini semua adalah pil yang diminum Lin Bai selama setengah bulan terakhir. Wajah Lin Bai menunjukkan ekspresi kesakitan, dan dia berkata dengan ringan, ketika para dewa raksasa baru saja lahir, di antara para dewa raksasa, ada cairan spiritual surga dan bumi yang baik yang telah disiapkan untuk mereka, menunggu mereka untuk mengambilnya dan melahapnya. Tapi aku tidak punya. Aku hanya bisa menggunakan pil ini untuk menghancurkannya sekuat yang aku bisa. Tetapi untuk mengolah saraf kuno, aku tidak tahu berapa banyak langit dan bumi benda-benda spiritual diperlukan. Saya merasa saraf kuno ini seperti jurang maut yang tidak akan pernah penuh. Dalam setengah bulan terakhir, saya telah menghabiskan lebih dari 50 juta poin pada token identitas saya, yang semuanya digunakan untuk membeli pil. Sekarang setelah aku meminumnya, aku bahkan belum mencapai tingkat saraf kuno. Ini terlalu memalukan. Lin Bai mengepalkan tinjunya. Saat ini, Lin Bai menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan saraf kuno. Meskipun budidaya saraf kuno yang berhasil dapat meningkatkan kekuatan prajurit secara signifikan. Tetapi jika Anda ingin memupuk saraf kuno, Anda harus mengambil banyak benda spiritual langit dan bumi. Nilai dari benda spiritual langit dan bumi ini saja bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh keluarga atau kekuatan manapun di benua kuno ini. Ambil contoh Lin Bai sekarang. Lin Bai harus membunuh banyak orang untuk mendapatkan lebih dari 50 juta poin. Sekarang dia telah membeli semua ramuan dan benda spiritual langit dan bumi, tetapi dia bahkan belum mencapai level awal saraf kuno. Tapi kabar baiknya adalah saraf kuno tidak pilih-pilih soal makanan. Baik itu ramuan, atau benda spiritual, selama bisa diserap, saraf kuno bisa disempurnakan menjadi kekuatan untuk meningkatkan kekuatan fisik tubuh. Sekarang, yang terbaik adalah memiliki gunung harta karun di suatu tempat, yang penuh dengan ramuan, benda spiritual, sehingga saya dapat dengan cepat mengembangkan saraf kuno ke tingkat awal. Lin Bai mengeluarkan merah peta sekte abadi dari tas penyimpanannya. Perhatikan dengan cermat, mencari taman ramuan dari sekte abadi merah saat itu. Tepat pada saat ini, di dalam tas penyimpanan Lin Bai, sebuah barang tiba-tiba menyala. Lin Bai mengeluarkannya karena penasaran. Itu adalah jimat transmisi. Saudara Lin, saya sudah mengetahui keberadaan penjual pasir yang Anda minta saya temukan. Saya telah membuat janji untuk menemui Anda besok sore di ruangan elegan gedung Wufeng Tianbao. Saya harap Saudara Lin tidak terlambat. Lin Bai ketika saya mendengar suara di catatan transmisi, saya langsung memikirkannya. Saat menjadi anggota Akademi ke-9, ia membeli pasir abadi di sebuah pelelangan. Pada saat itu, pelayan Gong Chan yang berdiri di sampingnya berkata kepada Lin Bai bahwa pasir abadi sepertinya berasal dari Wufeng. Lin Bai kemudian meminta Gong Chan untuk menemukan penjual ini. Setelah Lin Bai mengingatnya, dia segera berkata pada catatan transmisi, "Terima kasih Nona Gong Chan karena telah bersusah payah. Lin pasti akan datang besok sore." "Baiklah, saya akan menyiapkan teh dan menunggu Saudara Lin." Gong jawab Chan jalan. Lin Bai menyingkirkan jimat transmisi dan matanya bersinar, pasir keabadian sebenarnya hilang. Saya ingin tahu apakah kita dapat menemukan batu takdir dan besi ilahi Feitian. Bab 1155 Mata Surga. Sore hari kedua,
Lin Bai menyegarkan diri dan keluar dari kediamannya. Sesampainya di menara Tianbao di Wufeng, setelah Lin Bai menjelaskan niatnya, seorang prajurit membimbing Lin Bai ke kamar pribadi. Nona Gongchan, orang yang Anda tunggu telah tiba. Prajurit itu melaporkan dengan hormat. Segera pintu terbuka, menampakkan sosok cantik Gongchan. Saat melihat Lin Bai, ia langsung tersenyum bahagia, saudara Lin sudah datang, cepat masuk. Terima kasih, Nona Gongchan. Lin Bai tersenyum ringan dan berjalan ke dalam kamar pribadi. Di antara, baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa tidak hanya ada Gongchan dan Lin Bai di ruangan elegan, tetapi juga 6 prajurit. Mereka semua memiliki wajah muram. Ketika mereka melihat Lin Bai masuk, mata mereka berbinar. Lihatlah Lin Bai. Lin Bai melirik ke 6 orang itu, tetapi sebelum bertanya, Gongchan menjelaskan, Saudara Lin, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Saudara Jin Liang, dia adalah penjual jinsa. Gongchan menunjuk ke seorang pemuda. Pria itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, saya telah bertemu kakak senior Jin Liang. Jin Liang berdiri, tersenyum dan menangkupkan tinjunya dan berkata, Jin Liang, ini adalah teman hidup dan mati saya, dan Jin Sa dibawa keluar dari tempat yang berbahaya oleh kita berenam. Ya, jadi mereka harus hadir jika menyangkut apa yang kita bicarakan. Mohon maafkan, saudara muda Lin Bai. Pada saat ini, Gongchan berbisik di telinga Lin Bai, 6 orang ini sedang berburu harta karun di Sekte Abadi Merah sepanjang tahun. Para pejuang, mereka semua berada pada tingkat kesempurnaan agung dari alam pil surgawi. Mereka sangat menakutkan. Karena mereka berburu harta karun sepanjang tahun, mereka punya banyak metode. Di 5. Puncak punggung Bukit Senji, ke-6 orang ini disebut, Mata Tian-Tian. Dikatakan bahwa tidak ada harta karun yang tidak dapat mereka temukan di medan perang Sekte Abadi Merah. Selama saudara Lin mampu membayar harganya, mereka dapat menemukannya jika ada sesuatu di medan perang Scarlet Immortal Sect. Awalnya pas ini ada 7 orang di tim Tianyan, tapi salah satu dari mereka meninggal belum lama ini. Gongchan memperkenalkan perlahan. Ini memberi Lin Bai pemahaman tertentu tentang ke-6 orang ini. Mereka sebenarnya adalah tim yang berspesialisasi dalam perburuan harta karun, tak heran mereka begitu luar biasa. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, tidak apa-apa, mari kita bicara tentang bisnis, saudara Jin Liang, dari mana kamu mendapatkan pasir emas ini? Jin Liang bertanya ketika dia mendengar Lin Bai berbicara, dan segera berkata sambil tersenyum, saudaraku, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Apakah kamu sudah menjelaskannya? Pasir emas ini dibawa keluar dari daerah berbahaya di medan perang Scarlet Immortal Sect. Tetapi meskipun pasir emas ini luar biasa, kami tidak tahu asal-usulnya. Beberapa hari yang lalu, ketika saya baru saja kembali dari medan perang Scarlet Immortal Sect, saya mendengar bahwa Menara Tianbao sedang mencari penjual pasir emas, jadi saya menghubungi Nona Gongchan. Saya ingin tahu apakah Lin Bai sedang mencari untuk pasir emas ini, apakah dia mengetahuinya? Jin Liang tersenyum pada Lin Bai. Bertanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, kakak senior Jin Liang, jangan khawatir. Menurutku pasir emas ini juga luar biasa, jadi aku hanya ingin mengumpulkan beberapa lagi untuk memurnikan senjata. Kakak senior Jin Liang seharusnya menemukannya juga pasir emas ini sangat keras dan memiliki potensi besar untuk memurnikan senjata. Efek peningkatan kekerasan senjata membuatnya sulit untuk dipatahkan. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Tampaknya kakak muda Lin Bai tidak mengetahui kegunaan spesifik dari pasir emas ini. Jin Liang segera tersenyum. Lin Bai tidak tahu. Tentu saja Jin Liang tidak mempercayai omong kosong Lin Bai. Mungkin karena Lin Bai mengetahuinya, tapi dia tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Lin Bai buru-buru mengubah topik kembali, kakak senior Jin Liang, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya dari mana pasir emas ini berasal. Jin Liang tertegun setelah mendengar ini, dan segera tersenyum canggung, saudara muda Lin Bai, mohon maafkan saya untuk ini. Ini masalah kerahasiaan, jadi saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jika saudara muda Lin Bai benar-benar menginginkan pasir, kebetulan kami berencana pergi ke tempat itu lagi baru-baru ini. Jika kakak muda Lin Bai tidak ada urusan akhir-akhir ini, kamu bisa pergi bersama kami. Jika kakak muda Lin Bai tidak mau pergi, maka aku minta maaf karena aku tidak bisa memberitahu kakak muda lokasi Jinsa. Jin Liang berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merenung dalam waktu lama dan bertanya, mungkinkah kamu, saudara Jin Liang, belum mengambil harta karun itu bersama-sama di sini, jadi kamu tidak mau memberitahuku. Jin Liang tersenyum penuh arti dan tidak melanjutkan. Melihat penampilan Jin Liang, Lin Bai langsung mengangguk. Jika memang ada harta karun di sana, maka tentu saja tidak mungkin memberitahu Lin Bai dengan mudah. Melihat keraguan-raguan Lin Bai, Jin Liang segera melanjutkan, saudara muda Lin Bai, mohon maafkan saya. Memang ada harta karun lain di sini.
Jika tebakan kami benar, ada juga taman pengobatan spiritual yang besar di sana. Oleh karena itu, mohon Lin Bai. Saudara muda Bai, mohon maafkan saya. Jin Liang berkata dengan tenang. Taman pengobatan spiritual. Ketika Lin Bai mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Selama lebih dari sebulan, Lin Bai telah mengolah saraf kuno sepanjang hari, dan menemukan bahwa ramuan yang dibutuhkan untuk saraf kuno telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Lin Bai sedang bersiap untuk menemukan ramuan dalam jumlah besar dari suatu tempat. Tanpa diduga, tempat Jin Liang memperoleh pasir emas sebenarnya memiliki taman obat ajaib. Hal ini membuat Lin Bai tertarik. Lin Bai berpikir lama dan kemudian berkata, haha, jika kakak laki-laki Jin Liang tidak keberatan dengan tingkat kultivasinya yang rendah dan bepergian bersamanya adalah sebuah beban, maka kakak laki-laki junior benar-benar ingin pergi dengan kakak laki-lakinya. Jin Liang tersenyum dan berkata, kalau begitu begini, kakak muda Lin Bai setuju. Lin Bai mengangguk, saya tidak tahu kapan harus berangkat. Jin Liang berkata, rencana awal kami adalah berangkat saat fajar besok, tetapi karena bergabungnya saudara muda Lin Bai, saya khawatir kami perlu melakukan lebih banyak persiapan untuk Anda. Kita punya waktu 2 hari, jadi kita bisa berangkat dalam 3 hari, oke. Oke, Lin Bai mengangguk. Jin Liang tersenyum dan mengangguk, itu bagus. Saat fajar 3 hari kemudian, kita akan berkumpul di titik teleportasi puncak kedua. Tolong minta saudara muda Lin Bai untuk tidak membatalkan janji. Oke, Lin Bai mengangguk setuju. Kemudian, Jin Liang memberikan beberapa instruksi kepada Lin Bai untuk perjalanannya, termasuk meminta Lin Bai membeli lebih banyak ramuan penyembuh dan seterusnya. Setengah hari kemudian, Jin Liang meninggalkan Menara Tianbao bersama beberapa orang lainnya. Terima kasih Nona Gong Chan untuk ini. Ada 100.000 poin pada token ini. Ini harus dianggap sebagai kerja keras Nona Gong Chan. Lin Bai mengeluarkan token gratis dan menyerahkannya kepada Gong Chan. Setelah Gong Chan dengan senang hati menerimanya, dia segera mengingatkannya, saudara Lin, Jin Liang dan 6 orang ini telah berteman selama bertahun-tahun. Jika ada bahaya di tanah harta karun, saya khawatir mereka berenam dapat saling melindungi satu sama lain. Dan tidak akan menjagamu. Saudara Lin, harap lebih berhati-hati. Gong Chan mengingatkan. Tentu saja saya mengerti. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, ngomong-ngomong, Nona Gong Chan, Anda mengatakan bahwa awalnya ada 7 orang di Jin Liang 6. 1 orang meninggal belum lama ini, jadi siapa orang ini? Gong Chan. Dia tersenyum dan berkata, orang yang meninggal itu memiliki latar belakang tertentu. Namanya Kehan, dan dia adalah sosok yang populer di hadapan putra suci hari ini. Retak. Ketika Lin Bai mendengar kata, Kehan, wajahnya langsung menunjukkan kesungguhan, dan pupil matanya menyusut. Sepertinya orang yang datang ke sini itu jahat. Lin Bai tersenyum dingin, tapi lebih baik mencari Jinsa dulu. Selain itu, aku juga perlu membuat beberapa persiapan. Jangan membuatnya seperti terakhir kali aku pergi ke sana. Istana Putra Suci. Itu bagus. Bab 1156 Dua Gunung Harta Karun. 3 hari kemudian, Lin Bai tiba di titik transmisi puncak kedua dan menemukan bahwa Jin Liang dan 6 orang lainnya telah lama menunggu di sini. Saudara muda Lin Bai, kamu di sini. Jin Liang berkata sambil tersenyum, sekarang saudara muda Lin Bai telah tiba, ayo berangkat. Kebetulan tujuannya masih agak jauh, dan itu akan memakan waktu sekitar 10 hari. Baiklah, tolong minta kakak senior Jin Liang untuk memimpin. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Segera, Jin Liang memimpin 5 orang lainnya dan Lin Bai ke titik teleportasi. Setelah meninggalkan titik teleportasi, Jin Liang melihat arah dan segera terbang. Lin Bai perlahan mengikuti di belakang. 7 hari kemudian, Jin Liang berhenti dan segera berkata, ayo istirahat. Kita mungkin akan mencapai tujuan saat fajar besok. Semuanya, cepat pulihkan kekuatan spiritual kalian. Jalan di depan mungkin tidak semudah itu, kata Jin Liang. Ke beberapa orang lainnya berkata. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia juga berhenti dan mulai beristirahat. Segera, setelah Lin Bai memulihkan kekuatan spiritualnya, dia menemukan tempat terpencil dan mengeluarkan peta sekte abadi merah dari tas penyimpanannya. Menurut perjalanan kita saat ini, Jin Liangming akan dapat mencapai tujuan besok pagi. Kalau begitu tempat yang kita tuju seharusnya. Mata Lin Bai seterang kilat, dan dia mulai mencari di peta sekte abadi merah. Tidak lama kemudian, Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat tanda tertentu di peta sekte abadi merah, paviliun harta karun dari sekte dalam dari sekte abadi merah. Ternyata itu adalah paviliun harta karun dari sekte abadi merah sekte dalam. Tidak heran mereka dapat menemukan pasir emas. Mata Lin Bai menyipit, dan setelah melihatnya beberapa kali lagi, dia menyimpan peta itu. Ada 2 paviliun harta karun di sekte abadi merah, satu adalah paviliun harta karun gerbang luar, dan yang lainnya adalah paviliun harta karun gerbang dalam.
Semua ramuan dan bahan langka dan luar biasa yang disimpan di sini ada di sana. Banyak di antaranya adalah benda yang telah punah di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun dan sangat berharga. Meskipun Sekte Abadi Merah telah dihancurkan selama bertahun-tahun, ketika Sekte Abadi Merah berada pada puncaknya, Paviliun Harta Karun telah mendedikasikan penjaga untuk menjaga makhluk roh dan boneka roh. Saya khawatir mereka sangat sulit untuk dihadapi. Sekte Abadi Merah bukan hanya seorang seniman bela diri. Sekte Dao juga unik dalam metode pemurnian boneka dan boneka roh, yang telah saya pelajari sebelumnya. Tampaknya, Paviliun Harta Karun ini mungkin tidak semudah itu untuk ditangani. Lin Bai tampak serius, dan segera terdiam. Tenanglah dan mulailah menyesuaikan keadaanmu. Jin Liang datang lagi saat ini dan berkata sambil tersenyum, kita akan tiba di tujuan kita besok. Saya ingin tahu apakah saudara muda Lin Bai sudah siap. Lin Bai berkata sambil tersenyum, haha, dengan kultivasi kecilku, jika kalau begitu aku menghadapi bahaya, aku masih harus lebih mengandalkan kakak senior Jin Liang. Jin Liang mengangguk sedikit dan tersenyum. Saudara muda Lin Bai, apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-muasal pasir emas? Memang benar, kamu tidak tahu asal-usul pasir emas itu. Tidak, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Jin Liang mengangguk perlahan, kalau begitu, ayo lanjutkan. Oke, Lin Bai segera berdiri dan terus berjalan ke depan bersama Jin Liang. Sambil bergerak maju, Jin Liang berlari kencang di depan, sementara 5 orang di belakangnya mengikuti dari dekat. Kakak senior Jin Liang, apakah dia mengatakan itu? Salah satu pria tegas dengan bekas luka di wajahnya bertanya dengan suara rendah. Tutup mulut, dia tampaknya sangat berhati-hati, Jin Liang berkata dengan ringan, sayang sekali. Saya pikir saya bisa mendapatkan asal-usul jinsa darinya, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu berhati-hati. Setelah tiba di tempat itu besok, beritahu Wen Fu dan yang lainnya untuk tidak mengambil tindakan dulu, dan biarkan dia mendapatkan sesuatu yang bagus di Paviliun Harta Karun terlebih dahulu, sehingga dia bisa menghilangkan kekhawatirannya. Jika tidak, jika dia bergerak dengan gegabah, mengingat sifatnya, dia mungkin akan segera menyelinap pergi. Kalau begitu, akan sulit menemukannya. Kata Jin Liang ringan. Lin Bai hanya mengikuti di belakang Jin Liang dan 5 lainnya, dengan senyum lucu di wajahnya. Waktu berlalu begitu cepat sehingga suatu malam berlalu dalam sekejap mata. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai, Jin Liang dan yang lainnya datang ke tanah membusuk di depan. Tempat itu hancur, dan sudut istana Sekte Abadi Merah yang rusak tersembunyi di pasir kuning. Saudara muda Lin Bai, disinilah kita mendapatkan pasir emas. Jin Liang tersenyum tipis, ini adalah Paviliun Harta Karun dari Sekte Abadi Merah. Apakah Anda melihat ngarai di depan Anda? Penuh dengan batasan, dan ada banyak boneka yang kuat. Jika kita mendobrak dari luar, saya khawatir kita bahkan tidak akan mampu menembus batasan. Untungnya di antara tim kami, saudara muda Ling Yu adalah seorang master lingkaran sihir. Dia bisa menembus banyak batasan di sini dan membuka celah. Ayo kita masuk. Jin Liang membawa Lin Bai dan yang lainnya ke tempat ini dan segera berkata sambil tersenyum. Ngarai. Di mana ngarainya? Lin Bai mendongak dan melihat dataran tak berujung di depannya. Tidak ada ngarai sama sekali di Jin Liang. Jin Liang tersenyum tipis dan berkata, haha, setelah kami menemukan tempat ini, saya meminta saudara muda Ling Yu untuk membentuk formasi tersembunyi di sini. Jadi ketika orang luar datang ke sini, mereka hanya dapat melihat dataran tak berujung dan tidak dapat melihat ngarai di dalamnya. Adik laki-laki Ling Yu, buka lingkaran sihirnya. Jin Liang berkata dengan ringan. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lingkaran sihir tersembunyi di sini. Lin Bai juga sangat terkejut sekarang. Tempat ini seharusnya adalah Paviliun Harta Karun dari gerbang dalam Sekte Abadi Merah. Mengapa dia tidak menemukan ngarai Paviliun Harta Karun setelah tiba di sini? Tapi Lin Bai tidak bertanya lagi, karena dia sudah ada di sini, Jin Liang mungkin akan berinisiatif memberi tahu Lin Bai. Di antara tim, seorang pemuda kurus keluar. Setelah mengganti segel di tangannya, dia mencetaknya di depannya. Segera, ada riak di kehampaan di depannya, dan pintu segera terbuka dengan sekejap. Lampu. Lin Bai terkekeh dan berkata, meskipun tempat ini ditutupi oleh lingkaran sihir, jika kamu bertemu dengan master lingkaran sihir di sini, kamu mungkin akan menemukannya, kan? Ketika Ling Yu mendengar kata-kata Lin Bai, dia langsung berkata dengan tidak senang, saya meskipun metode lingkaran sihir yang digunakan di Miracle Ridge tidak sebaik metode Luo Qi senior saat itu, saya masih menganggap diri saya luar biasa. Kecuali Dekan Akademi Tao datang sendiri, siapa lagi yang dapat menemukan sihir saya lingkaran? Ling Yu mencibir kata-kata Lin Bai. Lin Bai mengangguk. Jin Liang tersenyum tipis dan berkata, adik laki-laki Lin Bai tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal ini. Bahkan jika putra suci tiba di sini, saya khawatir dia tidak akan dapat menemukan keberadaan lingkaran sihir di sini.
Lin Bai berkata sambil tersenyum. Oh, benarkah? Mungkinkah itu? Kakak senior Jin Liang benar-benar meminta putra suci untuk datang ke sini. Jin Liang tersenyum canggung, ayo pergi, keajaiban lingkaran terbuka, ayo masuk ke lembah. Lin Bai tersenyum tipis dan mengikuti Jin Liang dan yang lainnya masuk. Namun, ketika Lin Bai melintasi gerbang cahaya, dia meninggalkan cahaya hitam. Saat dia masuk ke gerbang cahaya, benar-benar ada ngarai seperti surga, dan ngarai itu dipenuhi dengan suasana perubahan kuno. Di bawah lingkaran sihir, ada dua gunung. Di gunung, ada banyak ramuan langka yang ditanam, memancarkan keharuman yang menawan. Di gunung lain, biji langka yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, di antaranya Lin Bai melihat sekilas dan kebetulan melihat pasir abadi. Dari dua gunung ini, salah satunya adalah gunung ramuan. Gunung lainnya adalah gunung mineral. Ini hanyalah dua gunung harta karun. Mata Lin Bai berkilat ketakutan di wajahnya. Kedua gunung ini terletak di bumi, dan penuh dengan aura. Meskipun Sekte Abadi Merah telah dihancurkan selama bertahun-tahun, spiritualitas dalam ramuan dan biji ini tidak hilang sama sekali, tetapi menjadi lebih kuat. Ini sangat aneh. Secara logika, karena Sekte Abadi Merah telah dihancurkan begitu lama dan kedua gunung harta karun ini dibiarkan begitu saja, ramuannya seharusnya sudah layu dan bijinya seharusnya sudah membusuk. Mengapa kedua gunung harta karun ini masih utuh? Bab 1157, memancing ular keluar dari lubangnya. Memikat serigala ke dalam rumah. Di sebuah gunung ditanam ribuan ramuan yang sebagian besar merupakan ramuan yang sudah lama menghilang di dunia persilatan, memancarkan keharuman yang menawan. Di gunung lain, berbagai biji langka dan besi suci memancarkan cahaya warna-warni, menarik perhatian. Ketika Lin Bai melihat dua gunung harta karun ini, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan bergumam, Sekte Abadi Scarlet benar-benar berhati besar. Apakah kedua gunung harta karun ini bertumpuk di sini? Jin Liang berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja tidak. Mungkin saja meskipun Sekte Abadi Merah begitu makmur saat itu, tidak akan terlalu sombong untuk menempatkan dua gunung harta karun ini di sini agar orang dapat melihatnya. Faktanya, Sekte Abadi Merah memiliki tujuan melakukan ini. Saudara junior Lin Bai, lihat, tidak peduli siapa yang datang untuk melihat dua gunung harta karun ini, mereka akan mengerti bahwa apapun yang ada di dalamnya dapat dijual dengan harga setinggi langit. Tetapi kami telah menemukan ini dua gunung harta karun. Setelah 5 tahun, saya hanya dapat mengambil beberapa barang. Kata Jin Liang sambil tersenyum masam. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ini? Jin Liang tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana, karena kedua gunung harta karun ini, dari kaki gunung hingga puncak gunung, ditutupi dengan lingkaran sihir terlarang yang tidak dapat diprediksi. Tidak hanya itu, setiap ramuan di gunung harta karun dan setiap keping besi suci yang langka memiliki batasan. Pembatasan ini membuat ramuan dan biji ini sepertinya tertanam dalam dua gunung harta karun ini. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, jika Anda buka batasannya, bahkan jika kamu menghancurkan ramuannya, kamu tidak akan bisa mengambil harta karun yang ada dalam batasan itu. Itulah sebabnya Sekte Abadi Merah berani menumpuk dua gunung harta karun di sini seperti ini. Jin Liang berkata dengan ringan. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Jin Liang, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan sedikit kebingungan di matanya. Apa? Kakak muda Lin Bai menganggap perkataanku salah. Jin Liang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin kakak senior Jin Liang benar. Ada batasan luar biasa pada dua gunung harta karun ini, yang sulit diambil oleh prajurit biasa, tetapi Sekte Abadi Merah bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui prinsip tidak membocorkan uang. Karena mereka menumpuk dua gunung harta karun ini di sini seperti ini, mereka pasti punya niat lain. Kalau tidak, apakah Sekte Abadi Merah sudah makan terlalu banyak? Bukankah lebih baik menyembunyikan harta ini? Lin Bai berkata dengan ringan, selain itu, sudah bertahun-tahun sejak jatuhnya Sekte Abadi Merah. Bukankah kakak senior Jin Liang menemukan bahwa ramuan dan biji di dua gunung harta karun ini tidak hanya mati dan membusuk, tetapi juga memiliki lebih banyak energi spiritual? Ini tidak benar. Lin Bai Suang menatap kedua gunung harta karun itu, matanya sedikit menyipit dan dia berkata. Jin Liang tersenyum tipis, saudara muda Lin Bai masih memiliki mata yang tajam. Ngomong-ngomong, saudara muda Lin Bai, saya ingin bertanya lagi, apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-muasal pasir emas itu? Lin Bai mendengar Jin Liang menanyakan pertanyaan ini saat ini. Dan segera berkata sambil tersenyum, saudara Jin Liang, mengapa kamu di sini untuk menguji? Bahkan jika saya tahu asal-usul Jinsa, apakah menurut Anda Lin adalah orang bodoh dan akan memberi tahu Anda? Lin Bai segera mengubah topik dan suaranya menjadi dingin. Mendengar kata-kata Lin Bai, Jin Liang dan 5 orang lainnya menoleh untuk melihat Lin Bai. Ling Yu, si jenius lingkaran sihir,
berkata dengan dingin, jika kamu mengetahui asal-usul Jinsa, aku menyarankanmu untuk memberitahu kami dengan patuh, jika tidak, kamu akan sangat menderita. Jin Liang berkata sambil tersenyum tipis, adik laki-laki Lin Bai, jangan terlalu banyak berpikir, kami juga. Saya menemukan bahwa pasir emas disimpan di tengah Baoshan. Saya merasa jika pasir emas bukanlah hal yang luar biasa, Sekte Abadi Merah tidak akan menyimpan pasir emas di tempat seperti itu. Posisi yang tinggi. Jadi saya hanya ingin tahu. Bisakah saudara muda Lin Bai memberitahu saya? Jin Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Jin Liang dan 5 orang lainnya menantikan Lin Bai dengan penuh harap. Pasir emasnya tersimpan di tengah Gunung Baoshan. Ini jelas merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh Sekte Abadi Merah. Pasir emas ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Pada awalnya, Jin Liang dan yang lainnya mencoba yang terbaik tetapi hanya mendapatkan 3 pasir emas. Salah satunya, Jin Liang mengambil risiko dan menjualnya ke Menara Tianbao. Dia ingin melihat apakah ada yang bisa mengenali pasir emas tersebut melalui penilai harta karun Tianbao Menara. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui Menara Tianbao, jadi Jin Liang kecewa. Kemudian, Lin Bai menghabiskan banyak uang untuk membeli pasir emas, dan mempercayakan Menara Tianbao untuk mencari penjualnya. Jin Liang langsung berseri-seri. Dia tahu bahwa orang yang membeli pasir emas pasti tahu asal-usul dan kegunaan pasir emas. Bagaimana sesuatu yang bisa disimpan di Treasure Mountain oleh Scarlet Immortal Sect bisa menjadi hal biasa? Saudara muda Lin Bai, bisakah kamu memberitahuku? Jin Liang bertanya lagi. Lin Bai memandang Jin Liang dengan senyuman misterius di wajahnya. Kakak senior Jin Liang, terima kasih telah membawaku ke sini. Aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, senyuman di wajah Lin Bai memudar, dan sosoknya berubah menjadi bayangan dan langsung menuju Baoshan. Langkah pedang 9 putaran mencapai puncaknya dan menghilang di depan Jin Liang secepat kilat. Bajingan! Kakak senior Jin Liang, anak ini telah mempermainkan kita. Kakak senior Jin Liang, saya sudah mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan Wu Feng, kita harus menangkapnya, menghancurkan dantiannya, dan kemudian menginterogasinya secara perlahan. Dia pasti akan menceritakan asal-usul Jinsa. Melihat Lin Bai menjauh, 5 orang di belakang Jin Liang mengubah ekspresi mereka secara drastis dan berteriak. Jin Liang melihat ke belakang Lin Bai yang mundur, wajahnya penuh amarah, dan berkata dengan dingin, apa gunanya banyak bicara sekarang? Beritahu Wen Fu untuk segera mengambil tindakan. Ini awalnya adalah jalan buntu yang dibuat untuknya, bahkan jika dia sekarang telah melarikan diri, apakah kamu masih berpikir dia bisa melarikan diri dari sini? Kejar! Jin Liang mendengus dingin, dan segera mengejarnya bersama 5 orang lainnya. Ling Yu mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya dan berkata, Kakak senior Wen Yu, Lin Bai telah memasuki lingkaran sihir dan sekarang menuju Baoshan. Tapi dia sepertinya telah mengetahui niat kita, jadi menyelinap pergi lebih awal. Tapi yakinlah, kakak senior Wen Yu, Lin Bai adalah seorang pendekar pedang dan tidak memahami lingkaran sihir. Dia tidak bisa menerobos lingkaran sihirku yang tersembunyi dan pergi dari sini. Selama kita menangkapnya, dia akan ditangkap. Pergi hari ini. Kamu pasti akan mati. Ling Yu berkata pada catatan transmisi. Segera, suara marah datang dari telegraf. Apa? Biarkan dia lolos. Sialan. Jin Liang, aku seharusnya tidak mendengarkanmu. Apa yang kamu katakan untuk memberinya sedikit rasa manis dan membuatnya lengah? Saya khawatir anak ini ada di sini. Saya menemukan petunjuk Anda ketika kita berada di Menara Tianbao. Kalian berenam idiot membawanya ke Baoshan secara gratis. Jika kita membiarkannya melarikan diri hari ini dan membocorkan berita, kakak senior Zheng Zi akan menyalahkannya. Jin Liang, kamu harus bertanggung jawab penuh. Suara marah Wen Ye yang menyalahkan datang dari telegraf. Jin Liang tampak sedih, matanya sedikit menyipit, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Pasir emas itu awalnya disembunyikan oleh Jin Liang dan yang lainnya secara diam-diam dari Ye Jianjun, jadi Jin Liang ingin mengetahui rahasia pasir emas itu. Siapa yang bersedia menjadi anjing seumur hidupnya? Siapa lagi, kecuali Kehan, yang rela menghabiskan seluruh hidupnya dengan mengangguk dan membungkuk di depan Ye Jianjun, mengibaskan kepala dan ekornya seperti anjing. Kedua gunung harta karun ini ditemukan bersama oleh Kehan dan Jin Liang, tetapi Kehan memberitahu Ye Jianjun dalam sekejap mata, dan Ye Jianjun turun tangan dan langsung mengklaim gunung harta karun itu untuk dirinya sendiri. Adapun Jin Liang, dia hanya menerima pujian sepele. Jin Liang tidak mau menyerah. Dia ingin mendapatkan harta karun di gunung harta karun ini agar dia bisa bangkit dan mengalahkan Ye Jianjun. Setiap orang punya ambisi. Itu sebabnya Jin Liang berkali-kali bertanya kepada Lin Bai tentang asal-usul Jinsa. Begitu Lin Bai mengetahui asal-usul dan kegunaan pasir emas, itu berarti Lin Bai juga dapat mengetahui kegunaan harta karun lainnya. Setelah harta karun di 2 gunung harta karun ini digali,
Tidak jelas apakah tiga makhluk tertinggi atau Jin Liang yang memiliki keputusan akhir tentang 5 puncak Miracle Ridge pada saat itu. Tapi Jin Liang tidak menyangka Lin Bai telah mengetahui rencana mereka. Wen Fu, sekarang bukan waktunya untuk berbicara terlalu banyak omong kosong. Lin Bai sudah mendekati Gunung Ramuan. Jin Liang tampak murung dan berkata dengan dingin pada catatan transmisi. Wen Fu berkata dengan dingin, setelah masalah ini selesai, saya akan melaporkan masalah ini kepada saudara Sengxi. Jin Liang, kamu harus membayar harga untuk petualanganmu hari ini. Awalnya, saya ingin memancing. Ular itu keluar dari lubang, tapi itu berubah menjadi memikat serigala ke dalam rumah. Tapi kamu benar, karena kita telah memancing serigala ke dalam rumah, kita tidak bisa membiarkannya keluar hidup-hidup. Bunuh dia. Bab 1158 siapa bilang? Aku akan kabur. 5 puncak Miracle Ridge dan Holy Sun Mansion yang baru dibangun kembali. Di rumah Putra Suci, Yan Yu dan Chu Yue berdiri di bawah Ye Jianjun. Ye Jianjun menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, menghitung waktu, 10 hari telah berlalu sejak Jin Liang dan yang lainnya pergi. Mereka seharusnya sudah tiba di paviliun harta karun. Yan Yu tersenyum dan berkata, ya, kakak senior Sengxi. Ye Jianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, hei, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Bahkan jika kamu memberi Lin Bai waktu setengah tahun, terus kenapa? Bisakah dia mengalahkanku dalam waktu setengah tahun? Kata Chu Yue dengan senyuman tipis, kami tidak pernah memikirkannya. Lin Bai memiliki kemampuan untuk menantang kakak senior Sengxi, tetapi untuk orang berpangkat rendah seperti Lin Bai, jika kakak senior Sengxi harus menghadapi ini, bukankah itu berarti kami tidak kompeten? Yan Yu tersenyum dan berkata, ya, Putra Suci. Kakak senior, jangan khawatir, kali ini Wen Fu pergi dengan 21 prajurit Dzogchen surgawi dan alam, dan ada juga 6 orang dari Jin Liang yang bekerja sama di dalam dan di luar. Lin Bai pasti akan mati tanpa tubuh utuh di Baoshan. Dan, pengekangan di Gunung Harta Karun awalnya diberlakukan oleh ratusan Master Lingkaran Sihir dari Sekte Abadi Merah. Dengan budidaya sihir Master Lingkaran di 5 puncak Miracle Ridge, mereka tidak dapat dipatahkan. Jadi, Lin Bai tidak bisa mendapatkan apapun di Gunung Harta Karun. Kebetulan dia sedang mencari pasir emas. Dia di sini untuk mencari kematiannya sendiri. Kami hanya mendorongnya dan mengirimnya ke Istana Neraka. Yan Yu tersenyum tipis. Saya tidak khawatir tentang harta karun di Gunung Baoshan. Belum lagi para Master Arai di Miracle Ridge hari ini, bahkan Master Arai di Lingnan tidak berdaya melawan pembatasan di Gunung Baoshan. Kata Ye Jianjun sambil tersenyum tipis. Ketika Chu Yue mendengar ini, dia segera bertanya, Saudara Senior Sengxi, apakah ada kabar dari Lingnan? Ye Jianjun mengangguk ringan dan berkata, saya meminta saya untuk tenang sejenak. Master formasi di Lingnan tidak dapat melanggar batasan tersebut. Jadi biarkan aku menjaganya dengan hati-hati. Baoshan, dan kemudian aku akan membuat rencana setelah aku pergi ke Dongsu. Selain itu, yang paling aku hargai adalah Istana Penciptaan. Ye Jianjun berkata dengan tenang. Ketika Chu Yue dan Yan Yu mendengar kata-kata ini, sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Lin Bai mempercepat kecepatannya dan terbang tepat di depan Jin Liang, langsung menuju Gunung Ramuan di depan. Dengan begitu banyak ramuan, kultivasi saya pasti akan mampu menerobos. Lin Bai segera terlihat gembira menghadapi kejaran Jin Liang dan orang lain di belakangnya. Lin Bai tidak mengambil hati sama sekali. Jin Liang, haha, ingin memasang jebakan untuk membunuhku. Pernahkah aku, Lin Bai, menemui banyak jebakan pembunuhan di sepanjang jalan? Lin Bai tersenyum dingin, di 5 puncak ini, kecuali Ye Jianjun dan 3 tuan, kecuali Yang Maha Tinggi mengambil tindakan, orang lain yang ingin membunuhku mungkin tidak dapat melakukannya. Lin Bai mencibir, dan berjalan pergi dengan cepat, dengan langkah pedang 9 putaran berjalan dengan sempurna. Sesampainya di kaki gunung pengobatan spiritual, Lin Bai melihat jalan batu menuju puncak gunung, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Naik gunung. Kecepatan Lin Bai tidak melambat sama sekali, dan dia langsung melangkah di jalan batu dalam 1 langkah. Tabrakan. Ketika kaki Lin Bai jatuh, kabut hitam tiba-tiba melonjak di jalan batu, dan seekor harimau iblis dengan taring dan cakarnya membentuk bayangan, dan menamparkan Lin Bai dengan keras. Mengaum. Kekuatan mengerikan menghantam Lin Bai seperti menghancurkan kehampaan. Apakah ini roh dari lingkaran sihir yang menjaga Baoshan? Lin Bai langsung terkejut saat melihat harimau iblis ini. Kekuatan harimau iblis ini tidak dapat dilihat, tetapi begitu dia mengambil tindakan, kekuatan mengerikan mencapai alam terbang. Lin Bai tertangkap basah dan ditampar oleh harimau iblis, mundur ke jalan batu. Huff, Lin Bai, apa menurutmu kedua gunung harta karun ini begitu mudah didapat? Pada saat ini, suara mencibir datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan segera berkata sambil tersenyum, itu Wen Ye. Kamu anjing,
jika kamu tidak berbaring dan mengibaskan ekormu di depan Ye Jianjun, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, Ye Jianjun pasti membiarkanmu keluar untuk menggigit orang. Ketika Lin Bai melihat Wen Fu, dia langsung mencibir dan berkata. Ketika Wen Ye mendengar perkataan Lin Bai, dia langsung meraung, Lin Bai, kamu akan segera mati dan kamu tidak tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Buka mata anjingmu dan lihat berapa banyak prajurit Zhokchen yang ada di tempat ini. Pada saat itu, Chong Wen di sampingnya, semua jenis pejuang keluar, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, dan masing-masing dari mereka memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Setelah ini, Jin Liang dan 6 orang lainnya juga datang. Jin Liang, khususnya, memandang Lin Bai dengan dingin, matanya penuh kejahatan. Lin Bai mencibir dan berkata, hampir 30 prajurit dari alam pil surgawi kesempurnaan agung ada di sini. Tampaknya Tuan Ye Jian sangat takut padaku. Apakah dia takut aku akan mengancam posisinya sebagai putra suci dalam waktu setengah tahun? Haha, pengecut. Lin Bai mencibir. Bai tersenyum menghina. Wen Fu berkata dengan dingin, Lin Bai, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika kamu berani memprovokasi saudara Sengzi, kamu adalah bajingan kelas bawah. Maka kamu harus lulus ujian kami terlebih dahulu. Bukannya kakak senior Sengzi memerintahkan kami untuk berurusan denganmu, tapi kami merasa kamu tidak layak bertarung dengan kakak senior Sengzi, jadi kami ingin membunuhmu. Jangan mengotori tangan kakak senior Sengzi. Lin Bai berkata dengan dingin, tampaknya Anda telah melakukan banyak, secara diam-diam membasmi mereka yang mengancam posisi putra suci demi Tuan Ye Jian. Tidak heran begitu banyak orang jenius muncul di 5 puncak selama setahun terakhir atau meninggal secara misterius. Atau Anda telah menjadi pengikut Ye Jianjun. Tampaknya Anda sangat diperlukan untuk ini. Wen Fu mencibir dan berkata, Lin Bai, jika Anda bisa melihat ini, Anda bukan orang bodoh. Tapi kamu membunuh Kehan. Bahkan jika kamu bertekad untuk mengikuti kakak Sengzi sekarang, aku khawatir kakak Sengzi tidak akan menginginkanmu. Jadi, kamu pasti akan mati hari ini. Kata Wen Ye dingin. Lin Bai mencibir dan tidak berkomitmen. Pada saat ini, Jin Liang mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan tenang, saya khawatir ada satu hal lagi yang tidak Anda ketahui. Lin Bai memandang Jin Liang dan tersenyum ringan, Kehan adalah seseorang dengan mata tajam. Jin Liang mendengar Lin Bai setelah mengatakan ini, dia segera berseru, kamu sebenarnya tahu. Tetapi kamu tidak tahu bahwa mata surgawi selalu menjadi kekuatan saudara Sengzi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Tong Tianyan adalah orang yang diciptakan oleh Ye Jianjun untuk menemukan peluang baginya di Sekte Abadi Merah. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Anda menemukan begitu banyak peluang dan benar-benar memberikan semuanya kepada Ye Jianjun. Mungkinkah semua harta ini untuknya? Apakah kamu tidak peduli? Bahkan 2 gunung harta karun ini, kamu memberikannya kepada Ye Jianjun. Serius, jika aku telah menemukan 2 gunung harta karun ini terlebih dahulu, saya tidak akan menyerahkannya. Lin Bai berkata dengan tenang. Omong-omong, Wen Ye mencibir dan berkata, apa yang kamu tahu? Saudara Sengzi adalah roh bela diri yang transenden, dan dia memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Selama kita mengikutinya, cepat atau lambat kita akan dapat memiliki harta ini. Tidak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan peluang tanpa akhir, kultivasi, kekuasaan, kekayaan, keindahan, dan bahkan dunia. Ibadah buta benar-benar membunuh orang. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, karena kamu sudah punya menyusun rencana pembunuhan hari ini, apakah kamu benar-benar berpikir begitu bisakah kamu membunuhku? Wen Ye mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Hahaha, Lin Bai, berhentilah bermimpi, kamu pasti akan mati hari ini. Lin Bai mencibir, siapa bilang, aku akan kabur. Bab 1159-H. Wanita, kamu tidak melarikan diri. Wen Ye berkata dengan terkejut, hahaha, Lin Bai, lihat di mana kamu sekarang. Di depanmu ada gunung ramuan. Ada banyak batasan. Begitu kamu melangkah keluar dengan gegabah, kamu akan menyentuh lingkaran sihir. Semangat. Dan di belakangmu ada kami. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk bertarung? Kata Wen Ye sambil mencibir. Lin Bai melihat ke jalan kuno di gunung ramuan di depannya, dan segera tersenyum, pembatasan. Haha, pembatasan ini menjebakmu, dan mungkin ada pengaruhnya, tapi bagiku. Dunia tidak seperti apapun di depanku. Segera dia mengeluarkan pedang Ziyun, dan segera cahaya hitam menyala pada bilahnya. Lin Bai memegang pedang dan menebas dengan marah. Dia dengan paksa merobek lubang di lingkaran sihir di depan dia bergoyang dan langsung pergi ke gunung pengobatan spiritual. Mengapa roh lingkaran sihir tidak menyerangnya?
Wen Ye dan Jin Liang sama-sama memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Adik laki-laki Ling Yu, apa yang terjadi? Wen Fu memandang Ling Yu dengan tergesa-gesa dan bertanya. Ling Yu mengecilkan matanya, menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, pedang di tangannya sepertinya adalah semacam senjata pemecah formasi. Wen Fu bertanya dengan heran, apa itu senjata pemecah formasi? Ling Yu berkata, Wen kakak senior Fu, selama berabad-abad, banyak master formasi telah menyempurnakan senjata pemecah formasi. Benda ini mungkin berupa manik, pedang, pisau, atau rumput di dunia. Senjata pemecah dikeluarkan, formasi dapat dipatahkan dengan mudah. Tentu saja, semakin tinggi tingkat budidaya master formasi yang menyempurnakan senjata pemecah formasi, semakin besar kekuatan senjata pemecah formasi tersebut. Misalnya, manik pemecah formasi yang saya miliki di tangan saya sekarang adalah senjata pemecah formasi yang saya sempurnakan. Selama budidaya formasi saya berada di bawah pencapaian saya dapat dengan mudah mematahkan manik pemecah formasi segera setelah itu menyala. Hancurkan formasi. Pedang di tangan Lin Bai mungkin merupakan senjata pemecah formasi. Dan master formasi yang menyempurnakan senjata pemecah formasi ini mungkin adalah seseorang dari Sekte Abadi Scarlet saat itu. Penguasa sihir lingkaran. Itulah mengapa dia dapat dengan mudah menerobos kekuatan lingkaran sihir ini sekarang. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua. Ling Yu berada di Miracle Ridge, kedua setelah dekan lingkaran sihir. Si jenius lingkaran sihir. Ketika dia mengatakan ini, Wen Fu dan Jin Liang tentu saja mempercayainya. Setelah mendengar perkataan Ling Yu, Wen Ye langsung menjadi marah, pantas saja orang ini jatuh ke dalam pengepungan dan penindasan kita dan masih begitu percaya diri. Dia memiliki senjata yang begitu ampuh untuk menghancurkan formasi di tangannya. Lin Bai ini keberuntungannya penciptaannya sungguh luar biasa. Dia bahkan dapat menemukan senjata yang digunakan oleh Master Formasi Sekte Abadi Merah untuk menghancurkan formasi. Mata Wen Ye dingin. Jin Liang memandang Lin Bai, matanya menjadi gelap, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, jika aku mendapatkan senjata pemecah formasi ini, aku masih bisa mengambil harta karun di Gunung Ramuan dan harta karun di Gunung Biji sesuka hati. Hal yang bagus. Jin Liang menunjukkan sedikit keserakahan di wajahnya. Meskipun kata-kata Ling Yu sangat kecil, mereka masih didengar oleh Lin Bai. Dia segera berkata dengan cibiran di wajahnya, lalu Ling Yu benar-benar menggunakan pedang Ziyun di tanganku sebagai senjata untuk menghancurkan formasi. Haha, dia bilang itu Cixian. Senjata pemecah formasi yang disempurnakan oleh Master Formasi Zongfa. Aku ingin tahu apakah murid utama Akademi Qidao yang menyempurnakan pedang Ziyun harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata ini. Lin Bai tersenyum tipis dan mengabaikan Ling Yu dan yang lainnya. Tidak masalah, ayo kita ambil obat mujarab dulu dan tingkatkan kultivasi kita. Lin Bai bergegas ke Gunung Obat Mujarab, menggunakan teknik seni bela diri rahasia untuk menerobos batasan, memotong batasan lingkaran sihir pada obat mujarab, dan mengeluarkan eliksir. Saya tidak tahu kemana perginya Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao. Saya meminta kedua orang ini untuk membantu saya, tetapi mereka belum tiba. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Ketika Lin Bai mengetahui tentang hubungan antara mata surga dan kehan di Menara Tianbao, dia merasa masalahnya tidak sesederhana itu, jadi dia segera mengirim pesan ke Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao. Sekarang kedua wanita ini memiliki roh bela diri yang transenden dan kekuatan bertarung mereka sangat menakutkan. Hanya dengan mereka yang menemaninya Lin Bai bisa aman. Sayangnya kedua wanita ini membuat janji lisan yang baik dan pasti akan mengikuti Lin Bai. Tapi Lin Bai sekarang dikepung, dan dia tidak melihat jejak kedua orang ini. Wanita. Lin Bai tersenyum tak berdaya dan berlari menaiki Gunung Ramuan. Memotong lingkaran sihir, Lin Bai melihat obat ajaib dalam batasannya. Bunga Dewa Netherworld berusia 70.000 tahun. Benda ini adalah obat mujarab untuk menyempurnakan ramuan yang bisa diambil oleh para pejuang alam Yin dan Yang. Mader, makanlah. Setelah Lin Bai melanggar batasan pada Bunga Dewa Netherworld, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ramuan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Di pintu masuk ramuan, jiwa pedang pemakan mulai beroperasi secara langsung, menyempurnakan semua spiritualitas dalam ramuan menjadi ramuan ilahi. Pada saat ini, di bawah perlindungan Ling Yu, Wen Fu dan Jin Liang menyusul. Mereka kebetulan melihat Lin Bai memasukkan bunga roh Netherworld ke dalam mulutnya, yang mengejutkan sekelompok orang. Apa? Obat ajaib berusia 70.000 tahun. Itu, bunga roh Netherworld, salah satu obat utama yang digunakan untuk memurnikan ramuan bagi para pejuang di alam Yin dan Yang. Sungguh penggunaan yang kejam dari obat tersebut. Hal-hal surgawi. Wen Fu, Jin Liang semua tercengang. Mereka semua adalah pejuang, dan mereka tahu bahwa jika mereka meminum ramuan seperti ini, sebagian besar potensinya akan terbuang percuma. Yang terbaik adalah menggunakan ramuan ini untuk memurnikan ramuan, sehingga mereka dapat mengerahkan potensinya sepenuhnya.
Lin Bai sangat arogan, itu hanyalah tindakan kekerasan. Setelah menelan bunga roh Netherworld, Lin Bai berbalik dan melihat ramuan lain. Dia berlari dengan senyum di wajahnya. Dia menggunakan pedang Ziyun dengan seluruh kekuatannya untuk memecahkan batasan. Tanpa melihatnya, dia mengambil ramuan itu. Dan menuju ke sana. Berikan ke mulutmu. Itu, Xuanzi pengikis tulang berusia 90.000 tahun. Xuanzi pengikis tulang adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan ramuan tingkat raja. Ini mengandung daging dan tulang putih dan memiliki efek ajaib pada orang mati. Biarkan dia menghancurkannya. Lin Bai, kamu tidak pantas memiliki senjata pemecah formasi itu, serahkan. Masing-masing prajurit menatap Lin Bai dengan marah dengan mata bulat. Wen Ye dan Jin Liang keduanya mengepalkan tangan mereka. Mengepalkan tangan dengan marah dan gemetar. Mengatupkan giginya dan meraung, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Wen Ye dan Jin Liang bukanlah pejuang biasa. Mereka bisa langsung tahu bahwa Lin Bai baru saja menelan keduanya. Ramuan yang baru saja dia masuki. Apalagi menjualnya ke Miracle Ridge, kalaupun dijual ke Lingnan, akan menimbulkan badai berdarah. Bunuh dia sekarang. Cepat, jangan biarkan dia menyia-nyiakan ramuannya. Kata Wen Ye dan Jin Liang dengan marah. Tetapi saat Wen Fu dan Jin Liang bergerak dan mengambil langkah, roh lingkaran sihir segera muncul dan meledak ke arah orang-orang ini. Memiliki roh lingkaran sihir yang membantuku melawannya benar-benar menyelamatkanku dari banyak kekhawatiran. Lin Bai tersenyum tipis, ada begitu banyak ramuan di sini, cukup untuk aku makan, kita masih sedikit kekurangan tingkat ketujuh dari alam pil surgawi. Lin Bai terus berlari menuju ramuan berikutnya. Segera, dengan ekspresi kaget dan marah Jin Liang dan Wen Ye, Lin Bai memasukkan ramuan berharga dari gunung ramuan ke dalam mulutnya. Lin Bai tidak tahu berapa banyak ramuan yang telah dia minum, dan dia tidak menghitungnya. Tapi sekarang, tingkat kultivasi Lin Bai telah menembus ke alam Tiandan tingkat ketujuh. Ini adalah alam Tiandan tingkat ketujuh. Dengan kekuatan saya saat ini, saya harus mampu melawan kesempurnaan agung alam Tiandan. Lin Bai berhenti, dan seluruh tubuhnya niat membunuh secara bertahap muncul dari atas dan bawah. Jika Lin Bai tidak cukup kuat, dia bisa mundur sementara, tapi sekarang Lin Bai sudah cukup kuat, Lin Bai tidak memiliki kebiasaan dikejar dan dipukuli sepanjang hidupnya. Segera, Lin Bai menoleh untuk melihat Wen Fu, Jin Liang dan yang lainnya, dengan tatapan tajam di matanya, sudah waktunya berurusan denganmu. Pada saat ini, celah terbuka di lingkaran sihir di sini, dan dua sosok muncul. Di bawah gunung harta karun. Ada begitu banyak ramuan dan biji berharga di sini. Ya Tuhan, apakah ini tempat di mana harta karun Sekte Abadi Scarlet awalnya disembunyikan? Setelah kedua wanita itu muncul, mereka melihat kedua gunung harta karun di depan mereka, dengan ekspresi di wajah mereka. Mereka semua menunjukkan keterkejutan. Lin Bai memandangi dua wanita di kaki gunung dan berteriak dengan marah, apakah kalian berdua akan makan camilan tengah malam? Lambat sekali. Aku hampir terkoyak oleh mereka, dan kamu masih terkejut dengan keduanya gunung harta karun. Oke, katakan saja sejujurnya. Aku lebih penting daripada dua gunung harta karun ini. Lin Bai meraung marah. Ketika kedua wanita di kaki gunung mendengar kata-kata Lin Bai, mereka langsung saling memandang dan tersenyum tanpa berkata-kata. Dalam sekejap, momentum kedua wanita itu tiba-tiba berubah. Tubuh seorang wanita dipenuhi dengan embun beku yang belum mencair selama ratusan juta tahun, sedangkan tubuh wanita lainnya dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang cemerlang, seperti seorang ratu yang datang ke dunia. Debu. Bab 1160 Hantu dan Hantu disegel, dan para dewa dan hantu mematuhi perintah. Dua aura menyebar, satu dingin dan kejam, dan aura lainnya kekuatan ilahi dan mendominasi. Wen Ye dan Jin Liang menoleh ke belakang dan kebetulan melihat dua wanita di kaki gunung. Jian Ruohan, Bai Xiao Xiao, seru Wen Fu. Wen Fu pernah melihat dua orang ini di rumah Sengzi sebelumnya. Tentu saja, dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa, jadi dia berseru. Jin Liang tidak mengenalinya, jadi dia bertanya, kakak senior Wen Fu, apakah kamu kenal mereka? Wen Fu berkata dengan dingin, kedua wanita ini, yang memiliki udara dingin yang menggigit bernama Jian Ruohan. Orang ini memiliki sifat luar biasa budidaya, Tiandan. Hal terpenting tentang kesempurnaan alam adalah dia sama dengan kakak senior Sengzi, jiwa bela diri yang transenden. Jiwa bela diri yang transenden. Mata Jin Liang tiba-tiba berubah, dan dia menatap Jian Ruohan dua kali terlebih lagi, matanya penuh rasa iri. Dan ada wanita lain bernama Bai Xiao Xiao. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemimpin puncak kelima puncak Wonyu. Kali ini Tuan Puncak Wonyu pergi ke Lingnan untuk bepergian, wanita ini menemaninya, lanjut Wen Yu. Tuan Puncak Wonyu. Jin Liang menyipitkan matanya dan menatap Bai Xiao Xiao dengan kaget. Jin Liang mengalami depresi.
Entah itu semangat bela diri yang luar biasa atau pukulan besar di belakang punggungnya, Jin Liang sangat mengaguminya. Sayang sekali Jin Liang bekerja begitu keras tetapi tidak membuat kemajuan. Dia dikalahkan oleh Ye Jianjun di setiap aspek. Wen Fu berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak menyangka Lin Bai telah membuat persiapan dan memanggil mereka berdua. Saya khawatir kita akan mendapat banyak masalah kali ini. Ling Yu mencibir. Kakak senior Wen Fu, mengapa ada masalah? Bahkan jika mereka bertiga sangat luar biasa, ada lebih dari 30 prajurit di sini di alam surgawi dan bagaimana kita bisa takut pada mereka? Wen Ye menyipitkan matanya dan menatap Jian Ruo. Han berkata dengan tenang, haha, kamu jarang mengikuti kakak senior Ye Jianjun, kamu tidak tahu betapa kuatnya roh bela diri yang transenden itu. Hanya satu Jian Ruohan dengan roh bela diri yang transenden sudah cukup bagi kami, lebih dari 30 orang. Sudah waktunya bagimu untuk minum yang enak. Minta semua saudara untuk bersiap. Ling Yu, ajaklah saudara-saudara yang lain untuk berurusan dengan Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao. Jin Liang, kamu ikut aku ke bunuh Lin Bai. Tidak peduli apa, Lin Bai harus dilenyapkan hari ini. Wajah Wen Ye berangsur-angsur menjadi dingin dan dia membuat pengaturan dengan cepat. Ya, Jin Liang dan Ling Yu segera merespons. Crash. Segera, Ling Yu bergegas menuruni kaki gunung bersama sejumlah besar prajurit. Jian Ruohan terkekeh dan berkata, sepertinya Wen Fu ingin para pejuang ini berurusan dengan kita berdua, dan dia serta Jin Liang akan membunuh Lin Bai. Bai Xiao Xiao berkata, saya mengerti. Kata Jian Ruohan berkata, serahkan pada saya untuk menanganinya, bantulah Lin Bai. Bai Xiao Xiao mengangkat matanya dan menatap Lin Bai, lalu tersenyum dan berkata, saya khawatir dia tidak membutuhkan bantuan saya. Saya akan melakukannya lebih baik bantu kamu menangani ini dulu. Kamu adalah seekor semut. Bai Xiao Xiao segera tersenyum. Jian Ruohan melambaikan tangannya pada saat ini, dan pedang Jingmeng muncul di tangannya, membunuh Ling Yu yang sedang bergegas menuruni gunung. Sebuah pedang menembus udara, dan udara dingin tiba-tiba membekukan langit. Bagaimana bisa ada kekuatan es yang begitu kuat? Setelah Ling Yu bergegas turun, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Puff! Wajah Jian Ruohan dingin, dan dia mengayunkan pedangnya yang tajam, dan 3 prajurit Sokchen di alam pil surgawi mati di bawah pedang. Ling Yu tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia dengan mudah membunuh 3 prajurit Sokchen surgawi dan alam dengan 1 pedang. Sungguh kekuatan tempur yang sangat kuat. Jian Ruohan bergegas ke kerumunan dan mulai bertarung. Satu demi satu, para prajurit jatuh di bawah pedang Jian Ruohan. Kekuatan roh bela diri yang transenden meledak sepenuhnya, dan para pejuang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wanita ini luar biasa, biarkan mereka yang menanganinya, aku akan menangani wanita itu. Ling Yu melirik ke arah Jian Ruohan, matanya penuh ketakutan, dan segera menatap Bai Xiao Xiao. Saya khawatir dia lebih mudah dihadapi daripada roh bela diri yang transenden ini. Ling Yu mengelak dan membunuh Bai Xiao Xiao. Ikut untukku. Bai Xiao Xiao memandang Ling Yu dan tersenyum dingin. Segera, Bai Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan segel besar muncul di tangannya. Bai Xiao Xiao memegang segel besar dengan kedua tangannya, tersenyum tipis, dan berteriak dengan dingin, semua roh di dunia, para dewa dan hantu di alam semesta, terlahir kembali di bawah segelku. Aku, Bai Xiao Xiao, mengusir hidup dan mati, dan mengusir kematian dari kehidupan. Di bawah segel hantu dan dewa, orang-orang di langit dan bumi, dewa dan hantu, semuanya mematuhi perintah. Bangun! Wajah Bai Xiao Xiao kusam, dan dia terus membaca kitab suci yang tidak jelas di mulutnya. Ketika kitab suci selesai, Bai Xiao Xiao memegang segel besar di tangannya dan menekannya pada kekosongan. Segera, kehampaan berguncang, dan kekuatan misterius jatuh dari langit. Jian Ruohan kembali menatap Bai Xiao Xiao dengan heran, roh bela diri transendensi. Apa yang terjadi? Wajah Ling Yu penuh ketakutan saat dia datang ke arahnya. Saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Semua prajurit yang baru saja mati di bawah pedang Jian Ruohan berdiri dari tanah, ramuan ajaib di tubuh mereka mulai bekerja lagi, dan kekuatan muncul di tubuh mereka lagi. Ding Hui, bukankah kamu dibunuh oleh Jian Ruohan? Apakah kamu berpura-pura mati? Ling Yu berseru ketika dia melihat seorang prajurit di sebelahnya berdiri. Ling Yu buru-buru berkata, karena kamu berpura-pura mati, kebetulan kedua wanita ini sedikit aneh, ayo bergabung untuk membunuh mereka. Puff! Sebelum Ling Yu selesai berbicara, terdengar suara yang tajam, suara pedang memasuki tubuh terdengar. Ling Yu tampak terkejut, prajurit bernama Ding Hui, di sampingnya menikam perut Ling Yu dengan pedang tajam di tangannya. Ding Hui, apa yang kamu lakukan? Ling Yu bertanya dengan heran. Wah! Mata Ding Hui kosong dan tak bernyawa, dia menatap Ling Yu, dan tubuhnya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Bai Xiao Xiao mencibir saat ini, Ling Yu,
apakah kamu benar-benar ingin menggunakan kepala mayat yang aku panggil untuk membunuhku? Ling Yu berkata dengan terkejut, mereka semua. Bai Xiao mencibir, mereka sudah mati di bawah pedang Jian Ruohan. Sekarang mereka hanyalah mayat yang aku bawa sampai mati. Ini. Wajah Ling Yu menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana ini mungkin? Ini metode apa yang bisa digunakan untuk membuat para pejuang yang hilang berdiri kembali dan memiliki kekuatan bertarung yang mereka miliki selama hidup mereka? Bai Xiao mencibir, ketika Anda sampai di Istana Raja Neraka, minta maaf kepada Raja Neraka dan katakan bahwa saya akan meminjam jiwa kematian mereka terlebih dahulu. Gunakan sekali dan kembalikan nanti. Ketua Zi, bunuh mereka untukku. Bai Xiao melambaikan lengan bajunya pada saat ini, dan 9 prajurit alam Tiandan yang baru saja dibunuh oleh Jian Ruohan berdiri dan menghadapi Ling Yu dengan ganas. Tunggu, lebih dari selusin prajurit di alam surgawi dan terbunuh. Ding Hui, apa yang kamu lakukan? Yuan Lin, kenapa kamu ingin membunuhku? Sialan, apa yang terjadi? Pemimpin mayat itu begitu ganas sehingga dia tidak punya akal sama sekali dan bergegas menuju orang-orang. Di antara kelompok itu, pembunuhan dimulai. Jian Ruohan melangkah mundur pada saat ini dan berkata dengan bosan, jika saya tahu bahwa jiwa bela diri transenden Anda begitu kuat, saya tidak akan mengambil tindakan. Bai Xiao tersenyum dan berkata, meskipun kekuatan jiwa bela diri luar biasa, saya harus memiliki tubuh untuk melakukannya. Tapi, saya harus berterima kasih kepada Nona Jian Ruohan karena membantu saya membunuh prajurit Dzogchen alam ramuan surgawi ini. Mengemudi hidup dan mati, mendorong kematian dan kelahiran kembali, di bawah meterai hantu dan dewa dan hantu mematuhi perintah. Begitu kuatnya jiwa bela dirinya sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua makhluk hidup. Kata Jian Ruohan dengan tenang. Dengan pedang tajam, ribuan mil dibekukan, dengan pemikiran tentang Dewi, dunia sunyi selamanya. Semangat bela diri Nona Jian Ruohan bukanlah hal yang luar biasa. Bai Xiao berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku jangan mengambil tindakan, dengan kekuatan jiwa bela diri dan kultivasi Nona Han Jian Ruohan sudah cukup untuk membunuh ke-30 prajurit alam pil surgawi sempurna ini dalam hitungan detik. Jian Ruohan tersenyum sedikit, tanpa berkomentar.